Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada hari ini kita akan kembali sebelum memulai setiap aktivitas kita hari ini, minggu ini, kita akan melaksanakan jadwal kita seperti biasa. Dan sebelum kita memulai serangkaian jadwal kita pada hari ini, mari kita ambil waktu kita untuk berdoa. Nanti saya akan lanjutkan dengan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami begitu mengucap syukur ya Tuhan apabila pada pagi hari ini Tuhan kembali membangunkan kami dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, kurang sesuatu apapun. Saat ini Tuhan kami akan memulai segenap aktivitas kami, namun sebelumnya kami mau menyediakan waktu untuk sekiranya Tuhan boleh hadir bersama dengan kami di tengah-tengah chapel ini. Kira Tuhan memberkati ya Bapak chapel yang akan kami laksanakan pada pagi ini. Kiranya setiap firman yang akan disampaikan kepada kami pagi ini boleh menjadi pembelajaran dalam menjalani aktivitas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, kami akan melanjutkan chapel ini, kami serahkan keseluruhan jaringan, fokus kami, hati dan pikiran kami pada waktu ini ke dalam kasih Kristus Tuhan. Baik, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan sebelum kita sampai pada firman, kita angkat pujian berikut ini. Bagi Yesus, puji
Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, ya Tuhan, sampai kami juga pada supaya anak-anak ini boleh dipersiapkan hati dan pikirannya untuk boleh sebentar lagi mendengar firman yang akan dibagi oleh Tuhan, tapi setiap anak-anak boleh fokus untuk boleh tahu ya Tuhan, berbicara supaya menyampaikan apa yang betul Tuhan kehendaki untuk didengar oleh anak. Terima kasih Tuhan, kami bawa bacaan firman kepada sesuatu. Ya baik, kita akan masuk ke dalam pembacaan firman pada pagi hari ini. Firman yang akan kita bahas, yang kita bicarakan pada pagi hari ini berasal dari Markus 9 ayat 2 sampai 4. Silakan kamu boleh buka Markus 9 ayat 2 sampai 4 ya. Judul daripada firman pada pagi hari ini adalah Yesus dimuliakan. Saya akan bacakan Markus 9 ayat 2 sampai 4. Silakan kamu mengikuti masing-masing di Markus 9 ayat 2 sampai 4. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka dia naik ke sebuah gunung. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, dan pakaiannya sangat unik. Ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Lalu kepada mereka, Elia bersama dengan Musa sedang berbicara kepada Yesus. Ya, jadi anak-anak, bacaan firman pada hari ini diawali dengan kisah bagaimana Yesus bersama dengan ketiga muridnya, Petrus, Yakobus dan Yohanes, naik ke sebuah gunung. Ada kemudian berdoa di atas. Kalau kami ingat Markus 8 sebelumnya, ya, Markus 8 sebelumnya membahas yang ayat sebelum kita masuk ke dalam Markus 9 itu ya. Ada satu perikop yang judulnya adalah pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Dan di atasnya lagi, sebelumnya lagi, Yesus mengadakan dialog bersama dengan murid-muridnya dan dia tanya, kata orang, siapakah aku ini? Mereka Yesus tanya sama murid-muridnya, aku ini siapa? Tanya, ya. Kemudian salah satu muridnya, yakni Petrus sendiri menjawab bahwa Yesus adalah Mesias. Ya, tapi ya cuma dijawab seperti itu karena pada saat itu mereka sedang menanti-nantikan sosok Mesias yang kira-kiranya mampu menyelamatkan mereka dari musuh. Ya. Nah, kemudian setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias itu tadi, lalu kemudian Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa saya yang adalah Mesias, kata kamu Mesias itu saya harus menderita. Karena murid-muridnya belum mengerti konteks penderitaan yang dimaksud oleh gurunya. Tiba-tiba Tuhan bicara seperti itu sih, menderita. Bukan Mesias, Mesias saja menderita. Ya, ada pemikiran begitu. Lalu Yesus mulai menegur muridnya ini. Nyahlah iblis lagi dibilangkan. Nyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Karena pada saat itu murid-muridnya betul-betul tidak mengerti. Seharusnya kan Mesias yang diharapkan ini seperti raja gitu ya. Raja yang dimahkotai, yang punya kerajaan besar di mana-mana. Itu yang mereka pikirkan mengenai sosok raja atau Mesias ini. Tapi kemudian Kristus justru bereaksi bahwa ini nyahlah iblis. Apa yang kau pikirkan tuh apa yang manusia pikirkan, bukan apa yang dipikirkan oleh Allah. Ya, jadi murid-muridnya masih tidak mengerti
tentang konsep keselamatan yang akan didapat dengan penderitaan terlebih dahulu, ya. Nah, jadi menjadi raja atau Mesias bukan dimaknai sebagaimana raja di dunia ini, kita semua tahu ya. Ini mengarah kepada Kristus yang sebenarnya datang, Mesias yang sebenarnya ada di tengah-tengah kita untuk melalui penderitaan dan mati pada akhirnya. Tapi murid-muridnya belum punya pengertian sampai di situ. Ya. Jadi akhirnya Yesus mengajak ketiga muridnya ini untuk berdoa di atas gunung. Dan pada saat sampai, ya, harusnya ketiga murid ini berdoa satu-satu. Tapi justru di dalam ya mungkin ketidakpahaman mereka terhadap apa yang Kristus beritahukan kepada mereka tentang kemungkinan ya pastian bahwa Kristus harus menderita, Mesias harus menderita. Maka akhirnya mereka tidak berdoa, akhirnya mereka tertidur. Ya. Nah setelah ya mereka tertidur dengan berdoa, kemudian dalam pas mereka lagi asik-asik tidur gitu ya, mereka diinterupsi atau dikagetkan. Lalu mereka melihat Allah Yesus berubah rupa, dan mereka melihat Yesus berubah rupa di hadapan mereka. Kalau di dalam Alkitab yang versi bahasa Inggris ya, kalau kamu di versi bahasa Indonesia kan katakan bahwa Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris tuh ini kata yang digunakan adalah dazzling. Jadi berkilau-kilau ya, menyilaukan. Jadi apa yang Tuhan kenakan pada saat itu ya pada saat Yesus bertransformasi atau berubah rupa itu, apa yang dikenakannya sangat berkilat-kilat, bahkan sampai dikatakan kayaknya apapun, kamu tahu bleaching ya, baju tidak ada apapun yang bisa membuat baju bersinar menyilaukan apa yang dilihat para murid di dalam diri Yesus. Jadi betul terang sampai kalau kamu lagi naik mobil gitu ya, misalnya, atau kamu lagi jalan terus ada mobil tiba-tiba sorot lampunya ke mata kamu, itu akan menyilaukan kan, menyilaukannya kamu bakal, atau teman kamu deh iniin apa center ke mata kamu langsung itu kan silau kan ya. Nah lebih silau daripada itu penampilannya Tuhan Yesus pada saat itu ya, jadi begitu menyilaukan gitu ya. Nah lalu kemudian saya membagikan perenungan di dalam 3 pertanyaan. Dan oh ya, kita tidak boleh meninggalkan fakta bahwa saat para murid melihat Kristus yang dilakukan itu, bukan hanya itu, Kristus juga ada bersama-sama dengan Musa dan Elia. Ya, Musa dan Elia. Dari sekian banyak orang yang bersama-sama dengan Kristus pada saat itu. Ya. Si arti kemuliaan Tuhan. Berikut kita coba masuk ke dalam dari peristiwa. Ya. Nah, apa sih arti dari peristiwa kemuliaan? Ya, Tuhan ajak mereka berdoa, kemudian mereka Allah menyatakan kemuliaan atas putranya yang datang ke Mesias. Nah, apa arti kemuliaan ini? Apa arti peristiwa kemuliaan ini? Kemuliaan Kristus sebagai Mesias kan dimaknai sebagaimana yang para murid waktu itu, karena
kan Mesias raja gitu ya, seharusnya kan berkuasa, punya kerajaan di mana-mana, punya pasukan di mana-mana, bisa melindungi mereka dari ancaman-ancaman apapun gitu ya. Tapi sesungguhnya ya, Kristus bukan datang untuk dimahkotai sebagaimana konsep raja yang ada di otaknya para murid saat itu ya. Tetapi kita tahu bahwa Kristus datang siap hadir di tengah-tengah kehidupan manusia untuk pada akhirnya harus berkorban menderita dan mati. Dan yang paling penting dari semuanya adalah Kristus punya misi jauh lebih sekedar kerajaan dan pasukan dan lain-lain, tapi mengalahkan musuh sesungguhnya manusia yang besar. Kamu tahu bahwa dosa itu begitu berbahaya, begitu kotor mengisi hati dan pikiran manusia. Apalagi buahnya adalah mau tiada akan habis-habisnya gitu ya di dalam mau. Nah, Allah berupaya Allah menghadirkan Mesias di tengah-tengah manusia untuk mengalahkan dosa, menyelamatkan manusia dari dosa. Kristus sebagai raja akan di dalam yang pada akhirnya akan membawa kemuliaan bagi manusia. Jadi kemuliaan, peristiwa kemuliaan ini menjadi satu pelajaran pengingat bahwa Mesias yang ada akan membawa kemuliaan kepada manusia, tapi caranya adalah Mesias menerima barulah kemuliaan itu kemudian hadir di tengah-tengah manusia. Ya, bahwa ini meaningnya dalam sekali saat Allah menyatakan kemuliaannya dengan memberikan sinar yang sangat terang itu ya. Nah, kemudian tentu daripada kita ya, saya dan kamu punya satu pertanyaan. Kenapa sih ada penampakan Musa dan Elia bersama dengan Kristus? Bukankah ini kan kita bicara perjanjian baru, Pak. Musa dan Elia kan ada penampakan Musa dan Elia di dalam. Ya. Kalau kamu mengingat, Musa adalah pemberi hukum Taurat, sementara Elia adalah nabi yang besar dan berkuasa. Nah, keduanya ini punya peran yang seringkali kita ini ya, Kristus itu seringkali Kristus datang menyangkal keberadaan Taurat dan para nabi untuk melawan ahli-ahli Taurat pemberi Taurat dan para nabi. Kenampakan keduanya sedang bersama dengan Kristus itu menunjukkan bahwa kedatangan Kristus di dunia bukan untuk melawan, menyangkal hukum Taurat atau bahkan keberadaan para nabi, tetapi menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh keduanya di perjanjian lama. Ya, bahwa kalau Musa adalah pemberi hukum Taurat, Elia adalah nabi besar dan berkuasa. Ini Kristus yang begitu bersinar di dalam keduniaan adalah anak Allah itu sendiri loh. Ini loh, Son of God. Ya, dia bukan sekedar pemberi hukum Taurat, dia juga bukan hanya nabi, yang dia tentulah Tuhan itu kasih itu sendiri ya, atas hukum Taurat, kemudian nabi, ya. Tapi ini lebih daripada semuanya itu, ya. Dan kedatangan Kristus bukan untuk menyangkal hukum Taurat yang ada, bukan juga untuk menyangkal para nabi, tapi melebihi daripada itu, ya. Menggenapi apa yang telah dibuatkan oleh keduanya. Ini balik lagi bahwa kedatangan Mesias tadi untuk menderita dan menyelamatkan umat manusia. Ya, kehadiran Kristus melampaui pemberi hukum Taurat dan nabi besar yang berkuasa. Kristus ada bukan untuk menyangkal apapun, tapi lagi ya, untuk menyelamatkan umat manusia. Nah,
Dan apakah suatu saat gitu ya, ada pemikiran apakah kita juga akan apa namanya, ya akan menerima, akan melihat kemuliaan Allah secara langsung. Saya secara pribadi belum merasa, betul ya, saya akan melihat kemuliaan Allah itu suatu saat nanti secara langsung. Ya. Dan jawabannya adalah iya. Dalam Wahyu 21 ayat 23 dikatakan bahwa dalam kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampu. Dalam kota itu merujuk kepada kehidupan kekal, surga yang akan kita sambut bersama-sama ya, setelah Allah begitu berbelas kasih begitu ya, mendatangkan anaknya, menjadikan anaknya menanggung penderitaan yang seharusnya kita tanggung. Allah menempatkan kita dalam kota itu yang merujuk kepada kerajaannya. Di sana tidak perlu matahari, tidak perlu bulan, tidak perlu sumber cahaya, sebab sumber cahaya kemuliaan itu sudah ada dan bersumber daripada kemuliaan Allah. Dan anak domba itu, yakni Kristus sendiri adalah lampunya. Jadi tentu harapan setiap kita untuk suatu saat betul-betul melihat kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Bahwa Allah pun menyatakan kepada kita untuk memuliakan nama Kristus. Karena dia sendiri sebenarnya, kalau kamu melihat fakta ini ya, tidak perlu sebenarnya gitu loh, untuk apa namanya, mendapatkan kita muliakan gitu. Allah sudah mulia tanpa perlu manusia menyembah dan lain sebagainya. Tapi kamu harus tahu bahwa kematiannya, penderitaannya, kita yang sudah diselamatkan itu tahu diri untuk memuliakan di dalam kehidupan kita yang sudah diselamatkan lewat anak domba. Ya. Oke, jadi itulah yang menjadi isi perenungan kita ya di dalam ketiga hal tadi. Kita juga belajar dari para murid yang tadi tertidur tadi. Saat seringkali kita saat apa yang kita butuhkan sebenarnya adalah doa. Ya, seringkali kita akan butuh memikirkan hal-hal yang lain. Kita tertidur di dalam kenikmatan akan hal-hal yang lain yang ada di sekitar kita. Seharusnya kita spend waktu untuk doa bersama-sama, bicara dengan Tuhan. Tapi justru juga kita seringkali seperti para murid, bisa lihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih terang dibandingin hal-hal yang lain ada di dalam kehidupan. Kita mengingat kembali kemuliaan Allah ya, yang bukan hanya sekedar jadi raja, kerajaan di sana sini nggak usah, nggak perlu karena apapun yang kita miliki sendiri dan segala sesuatu adalah dari karena kasihnya yang menyelamatkan kita di kayu salib itu lebih dari cukup. Kita tuh nggak layak dapat, tapi Allah memberikannya kepada kita secara cuma-cuma karena memang kita nggak sanggup. Kita harus dikasih, ya. Oke, semoga kita selalu ingat tentang kemuliaan Allah ini, dan biarlah suatu saat nanti kita punya waktu kita sendiri untuk melihat kemuliaan Allah secara langsung dalam kehidupan kita, bahwa Dia jauh lebih besar daripada hukum Taurat maupun para nabi atau apapun yang bisa kita apapun yang bisa kita pikirkan tentang sesuatu yang mulia, gitu ya. Tapi Allah melebihi atau melampaui segala sesuatu. Baik, kita berdoa. Allah Bapa kami di surga,
bahwa kemuliaan itu melampaui segala sesuatu yang bisa kami bayangkan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau seringkali juga kami sama seperti murid-murid-Mu yang seharusnya punya waktu berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, tapi justru kami tidur dengan tidur bersama-sama dengan begitu terlena dengan apa yang kami sukai, apa yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Kiranya Tuhan, kemuliaan-Mu boleh senantiasa kami ingat betapa Tuhan sudah menyelamatkan kehidupan kami, menyelamatkan kami dari musuh terbesar kami, yakni dosa yang seringkali kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah perenungan ini Tuhan mengingatkan kami betapa mulianya Engkau Allah kami, dan biarlah suatu hari Tuhan kami betul-betul boleh menyaksikan kemuliaan-Mu di dalam kerajaan. Kami akan melanjutkan ya Tuhan serangkaian aktivitas pada hari ini, pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap perencanaan, setiap mungkin ada formatif sematif yang akan kami jalani minggu ini. Biarlah segala sesuatu, waktu belajar kami, disiplin kami serahkan ke dalam Bapa. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan para kami. Baik, terima kasih. Have a nice day. Semoga segala sesuatunya kamu bisa jalani dengan baik. Dan God bless you.